Bagaimana suasana Lebaran di tengah pandemi yang dijalankan warga negara Indonesia di negeri orang? Kita akan berbincang bersama Mas Feby Dwi Rahmadi, WNI di Australia yang juga ahli epidemiologi Griffith University. Halo, selamat sore waktu Indonesia, Mas Feby. Halo, selamat sore, selamat malam Mbak Arista Hadi. Minal aidin wal faizin, Mas. Mohon maaf lahir batin. Maaf lahir batin Mbak Arista dan teman-teman MNC TV. Mas Feby, ini kita tahu sejak 29 Maret semua rumah ibadah Ya, nih Mas di Australia termasuk masjid tidak boleh digunakan. Kita bicara Idul Fitri betul. kali ini. Bagaimana Mas teman-teman merayakan Idul Fitri di Australia pada tahun ini? Perbedaannya seperti apa sih Mas? Eee, Perbedaannya drastis banget ya, biasanya kita berkumpul di lapangan, di masjid gitu ya, di masjid di belakangnya ada lapangan, di situ kita berkumpul. Namun di sini kita tidak boleh, jadi kita sholat di rumah masing-masing, gitu. Lantas Mas, Namun ya silakan Mas. namun karena sekarang kita sudah boleh menerima tamu sampai 5 orang, maka yang kami lakukan tadi pagi adalah kita sholat di salah satu rumah, maksimum 5 orang di situ. Jadi kita boleh, mengundang tamu sampai 5 orang maksimal. Maksimal 5 orang, tapi Ya. apakah ada pengawasan seperti itu Mas? Pengawasan itu dilakukan dengan, keterlibatan dari masyarakat itu sendiri. Jadi, masyarakat di sini, sangat, mereka memahami betul, peran mereka. Jadi di sini mereka kalau misalkan ada pelanggaran, mereka bisa melakukan pelaporan dengan aplikasi begitu, Mbak. Jadi betul-betul kita harus, berhati-hati ketika kita melakukan, sholat Id di rumah kita masing-masing. Mas Feby, bagaimana dengan bantuan sesama WNI di sana? Saya dengar karyawan Indonesia di Perth, mereka memberikan bantuan sembako kepada mahasiswa yang terdampak. Betul. Jadi di sini alhamdulillah kita dengan, ada namanya Indonesian Muslim, student ya, kita melakukan jadi mbak-mbak atau ibu-ibu yang jago masak, kita diminta masak, lalu kita ngumpulin, ditaruh di dalam box, lalu kita juga memberikan makanan lebaran, Mbak, kepada seluruh mahasiswa Indonesia yang juga tidak hanya muslim. Jadi semuanya menerima, masakan lebaran dan memang disitulah sebenarnya fungsi dari lebaran itu sendiri. Jadi tidak perlu kita berkumpul, rame-rame, yang penting adalah bagaimana kita berbagi. Dan di situ kita sudah lakukan tadi pagi, Mbak. Mas, saya juga mendengar bahwa protokol kesehatan di Australia juga sudah mulai longgar. Nah, ini detailnya seperti apa sih? Iya, jadi Australia itu kalau di Queensland, prosesnya adalah kita terbagi menjadi 4 fase. Yang pertama adalah initial stage, lalu adalah targeted action, lalu, kita sekarang berada dalam fase yang ketiga yaitu adalah stand down, dan setelah stand down ini kita masuk ke dalam fase preparedness. Nah, stand down ini nanti dibagi lagi menjadi 3 fase, Mbak. Sekarang kita masuk ke dalam fase yang, pertama. Jadi masing-masing fase itu durasinya kurang lebih sekitar 1 bulan. Dan awalnya misalkan contohnya, kita tidak boleh menerima tamu sama sekali, lalu kita boleh menerima tamu 2 orang, dan sekarang kita boleh menerima tamu 5 orang. Dan, untuk, gathering di, park misalkan, sebelumnya kita sama sekali tidak boleh, sekarang kita boleh maksimal 10 orang. Jadi, jelas kuantitas dan apa yang boleh dan apa yang tidak boleh itu jelas dan itu disampaikan kepada masyarakat secara bahasa yang sederhana sehingga masyarakat itu mudah memahami apa peraturan-peraturan yang sekarang sedang berlaku. Baik, terakhir Mas, apa yang Anda ingin sampaikan mungkin untuk masyarakat di tanah air atau juga keluarga yang kali ini tidak bisa berkumpul dulu demi kebaikan bersama? Ya, jadi sebenarnya, di sinilah sebenarnya kita, membuktikan ya, karena yang namanya Ramadan atau Lebaran itu adalah bagaimana kita mengasihi satu sama lain dan prinsip muslim itu adalah kita tidak boleh memberikan bahaya bagi diri kita dan juga bagi orang lain. Sehingga akhirnya kita betul-betul harus taat terhadap peraturan apa yang, dianjurkan oleh pemerintah. Ketika kita tidak boleh berkerumun, maka kita tidak boleh berkerumun. Dan yang paling penting adalah Mbak Arlista, ketika kita menyayangi keluarga kita, ketika kita menyayangi orang tua kita, kakek kita, ya, om-om kita, pak adik kita, maka kita harus memberikan, mungkin kita menyapa mereka melalui online atau kita bisa datang dengan memberikan, di depan rumahnya mereka saja lalu kita berikan paket lebaran misalkan seperti itu. Jadi kita tidak tidak perlu masuk ke dalam rumahnya karena, selama vaksin
atau obat itu belum ditemukan, Mbak, maka yang bisa kita lakukan adalah dengan memanajemen transmisi, mengurangi transmisi ataupun penularan dari virus ini, yaitu dengan physical distancing dan juga harus rajin-rajin mencuci tangan. Karena itu saja sebenarnya yang harus kita lakukan sehingga kita betul-betul bisa memenangkan pertempuran melawan wabah ini. Begitu Mbak Adista. Baik, terima kasih banyak atas waktunya berbincang bersama kami di Indonesia Petang, Mas Feby Dwi Rahmadi. Stay safe Mas dan tetap jaga kesehatan.